Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang FPB dan KPK. Nah, apa itu FPB? Pastinya dulu waktu di sekolah dasar kalian udah pernah diajari mengenai FPB dan KPK, tapi di sini tidak ada salahnya untuk mengulang lagi supaya kalian lebih ingat lagi. Yang pertama yang harus kita ketahui, faktor persekutuan. Apa itu faktor? Faktor itu sama artinya dengan bilangan pembagi. Contoh, faktor 8 1, 2, 4 dan 8. 8 bagi 1 kan bisa. Nah, 8 bagi 2 bisa, 8 bagi 4 juga bisa, 8 bagi 8 juga bisa. Lalu faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, kalau yang namanya faktor persekutuan berarti bilangan pembagi yang sama, jadi dicari yang sama. Maka faktor persekutuan 8 dan 12 berapa? 1, ini kan ada yang sama, 2 sama 4. Nah, paham ya? Ya, kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar. Jadi tadi kan udah tahu ya faktor persekutuan. Nah, sekarang yang terbesar FPB-nya berarti 4. Tadi kan ada 1, 2 dan 4, tapi yang paling besar kan 4, maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, kalau KPK gimana? KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Nah, kita lihat dulu kelipatan. Nah, sekarang kelipatan berarti kita naik ya, berarti dari 8 sama 12 tadi misalnya 8 kelipatannya 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Kalau 12 mulainya 12, 24, 36, 48 dan seterusnya. Nah, kalau mencari kelipatan persekutuan terkecil berarti dicari yang sama. Ini persekutuannya dulu aja ya, 24 sama 24, 48 sama 48, di sini juga ada 72 dan 72. Ini persekutuannya. Kelipatan persekutuannya ada 24, 48, 72 dan seterusnya, masih banyak ya. Nah, seperti itu kalau kelipatan persekutuan. Bukan 3 aja nggak masalah. Nah, kalau KPK persekutuan terkecil berarti kita cari yang paling kecil, yaitu 2, 4. Paham ya? Nah, sekarang gimana cara menentukan KPK dan FPB? Ada dua cara ya. Yang pertama tabel, yang kedua nanti ada bound faktor. Satu-satu dulu. Yang cara tabel, misalkan dari dua bilangan tadi 8 sama 12, 8 sama 12, kita yang harus dipelajari untuk mencari KPK FPB ini yang masih udah tahu adalah bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Apa itu? Ayo, dan contohnya silahkan ditulis jawaban kamu di buku tulis, lalu nanti disertakan jawabannya waktu pengumpulan tugas nanti ya. Oke, jadi kalau cara tabel misalkan ada 8 sama 12 tadi, kita cari bilangan prima yang bisa membagi keduanya. 2 misalkan ya kan, 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 6. Nah, masih bisa dibagi lagi kan, dibagi berapa lagi? 2 lagi, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Nah, ini kan udah nggak bisa dibagi lagi ya kan. Maka dari itu FPB nya tinggal lihat yang sini aja, 2 sama 2. FPB tinggal mengalihkan aja, 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau
mau mencari KPK, berarti yang bawah harus dijadikan sampai satu-satu seperti ini. Ini 2 kita bagi lagi, misalkan dengan bilangan prima 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 kan nggak bisa, berarti tulis 3 aja. Nah ini kan masih belum 1, lanjutkan lagi, dibagi berapa? Bagi 3, yang 1 kan nggak bisa dibagi 3, tulis aja 1, 3 bagi 3 1. Ini kan udah 1-1, maka KPK nya ada yang terletak di sebelah sini. Nah 2 kali 2 kali 2 kali 3 berapa? 24 gitu kalau cara tabel, paham ya? Nah kalau sekarang cara pohon faktor dari 8 sama 12 tadi, FPB cara nyarinya faktor yang sama pangkat terkecil. Kalau pakai pohon faktor, KPK mencarinya faktor yang sama pangkat terbesar dan perkalian seluruh faktor. Coba diperhatikan, 8 sama 12, kita lihat pohon faktornya dulu, bagi 2 ya, bilangan primanya hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2, kalau ditulis jadi 2 pangkat 3. Terus 12 bagi 2 ini hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3, kalau ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Kalau mencari FPB berarti cari faktor yang sama pangkat terkecil. Faktor yang sama kan 2 ya, 2 sama 2 di sini, faktornya cari pangkat terkecil, berarti yang ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau KPK faktor yang sama pangkat terbesar, yang terbesar berapa? 2 tadi ya, 2 pangkatnya 3 dan perkalian seluruh faktor dan yang lain, berarti 3 nya juga ikut. 2 pangkat 3 berapa? 8 dikali 3 24. Nah kalau selanjutnya ada soal cerita yang menggunakan pengerjaan dengan cara KPK atau WPB, kita harus tahu dulu. Contohnya seperti ini, lampu merah menyala setiap 12 menit sekali, lampu putih menyala 18 menit sekali. Nah pada menit keberapakah kedua lampu menyala bersama-sama? Nah kita lihat dulu. Ini ya, kata kuncinya dari soal ini ada di sini, menyala bersama-sama. Ini bersama-sama, ini kata kuncinya. Jadi yang harus kita cari apa? Kita harus mencari KPK nya. Kalau ada kalimat ini bersama-sama, kita cari KPK. Maka KPK dari 12 sama 18 ini, 12 sama 18 kita pakai tabel dulu ya. Nanti untuk soal selanjutnya kita pakai yang pohon faktor biar imbang. 12 bagi berapa? 3 hasilnya 4, 18 bagi 3 hasilnya 6, lalu bagi 2, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Nah ini kan kalau KPK kan dilanjutkan sampai angka 1 ya, 1 sama 1, berarti tinggal dilanjutkan aja, 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 kan nggak bisa, tulis 3 aja, terus 2 bagi 3 masih bisa, 1 bagi 3 tidak baca 1 karena nggak bisa, 3 bagi 3 1, ini kan udah 1 1, berarti KPK nya yang mana? KPK nya yang ini, tinggal tulis aja ini 3 2 2 3 dikalikan semua jadi 36, maka lampu akan menyala bersama-sama pada menit ke 36. Oke, gitu. Paham ya? Kata kuncinya di sini tadi, bersama-sama tadi. Oke, soal selanjutnya. Nah, untuk yang kali ini kita coba baca dulu soalnya. Ibu membagikan 16 apel dan 24 jeruk dalam paket yang isinya sama setiap bungkusnya. Oke, bentar. Berapa keranjang terbanyak yang harus disediakan? Nah, ini ada kata kuncinya setiap, ini isinya sama setiap bungkusnya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, kita akan mencari FPB nya. Untuk kali ini kita akan memakai metode pohon faktor ya, karena tadi udah pakai metode tabel. Nah 16 sama 24, kita cari pohon faktornya 2 8 bagi 2 4, 2 sama 2, jadi 16 ditulis 2 pangkat 4, kemudian 24
bagi 2 12, 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, untuk mencari FPP berarti cari faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini ada 2 sama 2, pangkat terkecilnya pangkat 3, berarti FPP nya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka keranjang terbanyak yang harus disediakan adalah 8. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.